Selamat pagi pemirsa Kaltara TV dan pendengar radio Kaltara FM di mana saja Anda berada. Senang sekali kami kembali menyapa Anda di program Bincang Pagi bersama saya M. Sakir. Selama 60 menit ke depan, kami akan menemani Anda untuk membahas tema kita pada pagi hari ini, yakni perang generasi muda mensukseskan pemilu yang jurdil dan bermartabat. Pemirsa Badan Pengawas Pemilu Han Umum atau Bawaslu mengajak generasi muda berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024 untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Berdasarkan daftar pemilih tetap atau DPT yang telah ditetapkan KPU, jumlah pemilih generasi muda ini mencapai sekitar 56% dengan rincian pemilih generasi milenial mencapai 66 juta atau sekitar 33,6% dan pemilih generasi Z mencapai 46 juta atau 22,85%. Peran generasi muda sangat penting, terlebih jumlahnya mendominasi dari DPT nasional yang berjumlah 204 juta atau 204 juta pemilih. Aktifnya generasi muda tak cukup sekedar ikut mencoblos, namun turut berperan menciptakan pemilu yang terlegitimasi serta berintegrasi. Lalu seperti apa peran Bawaslu Kaltara dalam mensosialisasikan peran generasi muda Kaltara? Untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio kita bersama saya, Ketua Bawaslu Kaltara, Rustam Akib, SPD, SH, MPD, MH. Selamat pagi, Pak Rustam. Pagi, Bung Jakir. Oke, siapa ya? Ya, di sesi kedua nanti pemirsa dan pendengar bisa berpartisipasi bersama kami untuk melalui telepon di 0551 2033 740 atau SMS WA 0811 543 200. Oke, langsung aja Pak Rustam. Ini pemilu semakin dekat dan kalau berbicara pemilu bukan saja generasi tua tapi juga yang tak kalah pentingnya adalah generasi milenial sekarang ini. Betul. Nah, kalau Pak Rustam sebagai anggota Bawaslu sendiri, bagaimana melihat peran serta generasi muda ini dalam partisipasinya untuk pemilu dan apa rambu-rambu yang harus dijaga agar tidak melanggar? Terima kasih Bung Jakir. Jadi kalau saya melihat bahwa ya harus kita akui generasi milenial ini kan memang generasi yang sangat potensial ya. Bahkan kata Bung Karno ya, dengan pemuda ini kita bisa mengguncang dunia gitu kan. Ya, betul. Nah, jadi kita juga sangat mengharapkan peran serta para pemuda ini terutama untuk generasi milenial dan generasi Z yang ada saat ini. Nah, harapan kita bahwa generasi muda ini juga bisa ikut membantu dan berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap pemilu untuk periode 2024 ini gitu. Ya, kalau kita secara nasional kita lihat itu ada sekitar 204 juta ya pemilih milenial yang akan ikut berpartisipasi pertama sekali. Nah, kalau di wilayah Kalimantan Utara sendiri kira-kira ada berapa estimasi yang akan berpartisipasi dalam pemilu awal ini? Kalau persentasenya itu sekitar 30 lebih gitu ya, 30% gitu 30%. ya untuk yang pemilih pemulanya kan. Nah, kemudian kita berharap bahwa memang generasi khusus yang pemilih pemula ini ya juga mampu nanti ikut berperan aktif lah ya untuk membantu kita, terutama selain mensukseskan pemilu, mereka juga ikut membantu melakukan pengawasan terhadap pemilu juga. Mereka ya, artinya harapan kita bahwa generasi milenial ini juga bisalah memberikan pencerahan ke yang sekitarnya mungkin yang sudah yang belum paham mungkin terkait kepemiluan dan seterusnya seperti itu. Kalau generasi muda itu atau generasi milenial atau generasi Z itu batas umur yang masuk kategori itu
berapa range waktu itu? Ya kalau ini terkait range-nya ya, terkait generasi milenial. Nah ini kan apa dia terutama untuk yang generasi Z ya, ini kan dia masuk sebenarnya pemilih pemula yang lebih banyak begitu kan. Kemudian generasi milenialnya itu ya sudah bukan yang pertama gitu, sudah mungkin ada yang apa kedua, ketiga dan seterusnya gitu. Kalau Ketua Basel melihat saat ini generasi muda ini kan paling lincah ya, paling memasuki dunia teknologi, terutama Ya. sosmed itu ya. Dengan berbagai platform sosmed itu, apakah generasi muda ini bisa diandalkan untuk mensosialisasikan atau ada yang bersikap apa namanya tidak peduli dengan pemilu atau bagaimana kalau menurut pemantauan Ya, Bawaslu? jadi makanya kan kita juga ini kan kita berharap ya pada prinsipnya bahwa generasi milenial ini kan memang lebih banyak lah yang jago IT terutama medsos ya. Nah, sedangkan kita di Bawaslu sendiri itu kan punya keterbatasan gitu ya terkait dengan apa personil kita. Nah, sehingga kan kita berharap perpanjangan tangan lah gitu kan, artinya bagaimana peran serta masyarakat ya kan. Terutama generasi-generasi yang apa milenial ini ya atau generasi Z ini juga ikut peran aktif membantu kita seperti itu. Kalau di tengah-tengah masyarakat ini kan generasi muda kan berbicara dari semua elemen ya. Ada yang berpendidikan, ada yang mungkin tidak bersekolah, ya kan mungkin juga ada organisasi atau kelompok-kelompok lain. Nah ini bagaimana bisa mensosialisasikan agar pemilu ini bisa masuk ke dalam otak dan pikirannya? Ya, pertama bahwa harapan kita ini kan kalau dari Bawaslu sendiri itu kita punya program yang namanya sekolah kader pengawas partisipatif. Nah ini kita sebenarnya sudah kita programkan apa beberapa tahun yang lalu sebelum di 2024 ini. Nah itu sebenarnya sudah jalan, cuma kan memang kalau secara keseluruhan Indonesia cukup besar gitu. Nah kalau kita di Kaltara itu jumlahnya belum terlalu banyak gitu, tapi ya mungkin ada sekitar 500-an mungkin ya, karena itu kita programkan selama beberapa tahun kemarin. Nah kemudian ini sudah kita bekali ilmu-ilmu misalnya terkait dengan apa pengawasan seperti itu. Oh iya, jadi ini kan semakin dekat kita sudah masuk ke gerbang pemilu ya. Nah sekarang persiapan apa yang dilakukan secara umum? Mungkin dulu dijelasin, terus nanti masuk ke khusus pada milenial dan generasi Z itu. Ya, jadi program-program kita sebenarnya terkait dengan arah pengawasan gitu kan. Nah, kemudian sebenarnya dari dulu terkait generasi apa milenial dan generasi Z ini sudah kita buat yang namanya SKPP, Sekolah Kader Pengawas. Ini berjenjang bahkan ya, mulai itu dari tingkat kabupaten kota, kemudian tingkat provinsi dan sampai tingkat RI gitu. Nah, mereka ini dibekali dengan semua ilmu. Jadi harapan kita sebenarnya bagaimana peran mereka di masyarakat itu minimal orang-orang sekitar mereka ya kan, membawa misi terkait dengan kepemiluan gitu. Ini kalau berbicara generasi muda ini, mereka semacam volunteer atau memang dibina dari Bawaslu dan KPU? Ya, kalau kami dari kami sendiri ya itu sudah kita siapkan yang tadi yang kami sebut tadi sekolah kader pengawas partisipatif. Itu sudah berlangsung? Sudah berlangsung mulai sekitar tahun 2021 kalau nggak salah seingat saya. Peminatnya gimana, Pak? Ya, itu sangat peminatnya sangat luar biasa gitu ya. Dan memang ya mau tidak mau hanya kami yang bisa membatasi diri karena terkait dengan anggaran yang diberikan dari Bawaslu RI gitu. Itu banyak di tingkatan mana? SMP, mahasiswa atau? Umumnya sih rata-rata itu dari mahasiswa. Mahasiswa banyak? Ya, mayoritas dari mahasiswa. Kenapa? Kenapa anak SMA dibatasi memang atau memang? Kalau yang ini kan apa ya? Kalau pelajar ini kan dia mungkin terkait misalnya waktunya mungkin, apalagi ketika itu kan mereka
kan kita mulai 2021 ya. Saat itu kan mereka memang rata-rata belum cukup umur. Karena syaratnya kita untuk pendaftar itu minimal dia sudah 17 tahun gitu. Nah, mungkin trouble-nya di situ. Nah, mungkin baru tahun ini kan itu banyak yang masuk usia di 17 tahun Itu kalau kan. SMA kelas 2 ya kayaknya. Ya, kelas 2, kelas 3 Kelas 2, kelas 3 biasanya. ya? Itu udah masuk. Iya. Nah, ini kan berbicara pemula ya. Namanya pemula ini kan Iya. masih serba gatek ya. Iya. Gamang juga. Terus mungkin mau mendaftar persyaratan apa, ya kan? Mungkin juga banyak yang apatis, tidak mau mengetahui hal itu. Gambaran di lapangan seperti apa Anda lihat? Ya, kalau ini kan mereka juga rata-rata kan sudah, artinya yang dulu ya di 2021 kan rata-rata juga sudah mahasiswa semester awal kan, dan itu juga mereka juga banyak yang daftar sebenarnya ya. Kemudian memang ini program kita lebih banyak mulai dari tahun 2020 sampai 2022 kemarin, karena ini dia program anggaran prioritas nasional ya. Nah, kemudian dari mereka terkait untuk pendaftaran kan memang cukup banyak. Nah, mungkin terkait anggaran di 2023 ini, nah kita terbatas memang bahwa kita lebih arahnya sifatnya sudah ke sosialisasi ke mereka. Jadi kader-kader yang kita bina ya selama mulai dari 2020 kemarin itu kita sekarang lebih banyak ke pembinaan ya, bahkan sekarang mereka itu lebih banyak sudah malah jadi di penyelenggara juga gitu. Oh gitu. Ada yang masuk ke KPU, ada yang masuk ke Bawaslu sendiri gitu. Kita ada yang masuk ke PDK kita, Panwascam ya, ke KPU itu kayak misalnya ke PPK. Kalau kita berbicara minat ataupun perhatian generasi muda ini, kalau berdasarkan dengan kesadaran NKRI atau sebagai anak bangsa, bagaimana dinamika yang Bawaslu lihat di lapangan? Maksudnya? Misalnya keinginannya untuk mensukseskan pemilu atau keinginannya untuk mencoblos, itu bagaimana dinamikanya di lapangan? Kalau kita lihat bahwa memang generasi milenial ini kan juga lebih banyak kecenderungannya sudah penguasaannya IT ya. Dan mereka lebih menguasai persoalan medsos ya. Nah, memang terkait medsos ini saya lihat ya mereka itu khusus kalau kita cermati 2023 ini ya memang terkait pemilu sudah cukup inilah saya lihat, artinya ada mulai terbangun kesadaran ya, artinya penting walaupun mungkin belum terlalu ini tapi sudah ada tingkat kepahaman lah. Kalau kita lihat itu. Kalau yang generasi muda yang mungkin apatis dengan pemilu, ditemukan di lapangan nggak? Artinya bermasa bodoh dengan persoalan pemilu ini? Kalaupun ada itu persentasenya sangat kecil. Sangat kecil ya. Jadi memang mereka proaktif, lebih inilah, lebih paham ya, artinya kesadaran mereka sudah mulai terbangun lah. Karena kita juga kan melakukan pembinaan kan, makanya SKPP Sekolah Kader Pengawas Partisipatif ini kan harapan kita salah satunya itu bagaimana minimal itu kan orang-orang sekitarnya memberikan penyadaran lah ya kan, memberikan penyadaran ke mereka untuk melakukan pemilu gitu. Oke, generasi muda ini kan masa menjalani pendidikan biasanya ya, apakah itu di bangku SMA atau masuk ke bangku kuliah. Nah, tapi bagaimana dengan yang putus sekolah misalnya, atau katakanlah generasi muda yang di luar tidak lanjut dengan pendidikan, itu ada kendala nggak di lapangan untuk memberikan sosialisasi tentang masalah, atau mungkin potensinya untuk membuat sebuah manuver-manuver yang melanggar pemilu itu ada nggak ditemukan di lapangan seperti itu? Jadi kalau dari Bawaslu sendiri, program kita ini kan bukan hanya SKPP. Jadi SKPP ini kan hanya salah satu dari program pemilu yang disiapkan oleh Bawaslu gitu. SKPP itu apa, sorry? Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Jadi dia ibaratnya kayak sekolah khusus. Nah, selain itu kita juga ada workshop yang kita berikan, kemudian ada juga sosialisasi ya kan, dan belusukan Bawaslu. Nah, ini kan program juga yang kita siapkan. Jadi ini sudah dari kabupaten kota itu juga sudah sampai ke level bawah, sampai ke RT misalnya. Ini kan dalam rangka juga sosialisasi terkait pengawasan partisipatif. Jadi pengawasan partisipatif ini kan bagaimana masyarakat ikut melakukan pengawasan untuk terkait kepemiluan ini gitu.
Oke, pemirsa Kaltara TV dan juga Radio Kaltara 9,24 MHz. Menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan berbagai ini di pagi hari ini bersama dengan Ketua Bawaslu. Namun kita jeda sejenak untuk memberikan iklan yang telah akan lewat. Namanya siapa Pak? Kus Haryoto, Usianya berapa? 64, 64 tahun. Alamatnya? Purbayan, Purbayan. RT 51, RW 12, Kota Gede. Oke. Pak Kus sakit apa ini Pak Kus? Dulu pernah jantung, tapi 2012 sehat. Kemarin 2 bulan itu sakit loh, seperti kambuh lagi. Terus saya dokter mah ndak enak, terus saya berhenti. Terus minum HG. Sekarang minum HG enak. Saya dokter saya minta buktikan ke laboratorium. Dokter gede-gede. Ya, wah apik banget Mas. Ya. Sudah habis berapa botol ini Pak? 2 botol. 2 botol. Ya. Minumnya berapa dosis Pak? 5 tetes. 5 tetes. Pagi kalau sholat malam itu, terus nanti Pak kira-kira jam 7 atau 9 itu, terus sore 5 tetes itu. Oke. Masih mengkonsumsi obat dokter nggak Pak? Saya kalau ya sok mengonsumsi tapi lebih banyak tidak. Lebih banyak tidak? Iya, Ya. Sekarang iya. lebih fokus ke HG-nya. Ya, Pak, ya. terus itu gula darah saya itu. Padahal saya kan tidak ada kegiatan untuk jalan-jalan, kaki saya sakit. Itu gula darah saya itu 103. 103. Ya, itu ya gara-gara HG itu. Gara-gara HG ya? Ya, Ya, saya tidak punya asam urat lagi. Dulu kalau makan peng sini sakit, sekarang tidak. Sekarang tidak ya? Ya, Oke. pipisnya lancar, BAB-nya lancar. Ya itu. Oke. Ya, ini Bapak sudah mendapatkan kesembuhan dari jamu tetes HG. Iya, Pak, betul. Ya? Oke, Iya. apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar semuanya Iya. biar mengkonsumsi HG, Iya. biar seperti Bapak kembali sehat, kembali bisa Ya. beraktivitas. Untuk teman-teman yang mendengarkan dari jamu tes HG, saya minta untuk yang punya penyakit seperti saya, jantung, asam urat, terus saya dulu juga punya darah tinggi, tapi alhamdulillah sampai sekarang kalau di tensi itu 130/80, yaitu efeknya HG itu. Ya, Oke. ya, ngetok-ngetok sudah tidak punya lagi. Nggak ngetok. Ya, Oke. gitu. Sekarang badannya sudah lebih sehat. Enak, juga, iya, Pak, ya? alhamdulillah. Oke, Ya. ya. Terima kasih Iya, Bapak. iya, Jik, iya, matur nuwun. iya, iya, iya. Spirit berkarya yang terus menyala membuat saya terus dihidupkan oleh tradisi penciptaan. Bagaimana roh rancangan menemukan panggungnya dan menantang ratusan mata. Selalu ingin berbagi dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karya-karya kreatif dapat menerbangkan budaya tradisional Indonesia ke langit yang tinggi. Menjadi gembira dan sehat itu pilihan, seperti pilihan saya untuk selalu sehat dengan rutin minum jamu tetes hati gembira. Namanya siapa Pak? Kus Haryoto, Usianya berapa Pak? 64, 64 tahun. Alamatnya? Purbayan, Purbayan. RT 51, RW 12, Kota Gede. Oke. Pak Kus sakit apa ini Pak Kus? Dulu pernah jantung, tapi 2012 sehat. Kemarin 2 bulan itu sakit loh, seperti kambuh lagi. Terus saya dokter mah ndak enak, terus saya berhenti. Terus minum HG. Sekarang minum HG enak. Saya dokter saya minta buktikan ke laboratorium. Dokter gede-gede. Ya, wah apik banget Mas. Ya, Sudah habis berapa botol ini Pak? 2 botol. 2 botol. Ya. Minumnya berapa dosis Pak? 5 tetes. 5 tetes. Pagi kalau sholat malam itu, terus nanti kira-kira jam 7 atau 9 itu, terus sore 5 tetes itu. Oke. Masih mengkonsumsi obat dokter nggak? Saya kalau
anu ya sok mengonsumsi tapi lebih banyak tidak. Lebih banyak tidak? Iya, Ya. Sekarang lebih fokus ke HG-nya. Ya, Pak, ya. terus itu gula darah saya itu padahal saya kan tidak ada kegiatan untuk Ya. jalan-jalan, kaki saya sakit. Itu gula darah saya itu 103. 103. Ya, itu ya gara-gara HG itu. Gara-gara HG ya? Ya, Ya, saya tidak punya asam urat lagi. Dulu kalau makan peng sini sakit, sekarang tidak. Sekarang tidak ya? Iya. Oke. Pipisnya lancar, BAB. Jamu tetes HG, sebuah keajaiban dalam 21 bahan baku pilihan. Jamu tetes HG sebagai nutrisi tubuh dan juga sebagai antioksidan. Mudah dikonsumsi, mudah dicerna. HG, hati gembira membuat badan sehat senantiasa. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Bincang Pagi bersama dengan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Bapak Rustam Akip. Namun pemirsa, saya ingatkan kembali bahwa Anda juga bisa berpartisipasi melalui interaktif di telepon 0552 2033 740 atau melalui SMS dan WA 0811 540 3200. Baik Pak Rustam, mungkin pemirsa yang ingin kita beri penerangan sedikit bahwa seperti apa sih tupoksi daripada Bawaslu ini secara keseluruhan atau secara umum? Jadi terkait hal tersebut ya, Bawaslu sendiri ya dalam ini kan program-program fungsi dan tugasnya ya, itu prinsipnya kita melakukan yang namanya pencegahan ya, kemudian pengawasan dan terakhir baru kita penindakan. Nah, pencegahan ya ini sudah kita programkan, salah satunya tadi terkait SKPP ya, itu sebenarnya dalam rangka juga bagaimana melakukan pencegahan ya dari generasi muda kita gitu. Nah kemudian tugas kita ini kan banyak gitu ya. Pertama terkait dengan pengawasan. Nah ini kan selain penyelenggaranya ya atau KPU-nya, nah kita juga fungsinya yang lain itu juga melakukan pengawasan terhadap peserta ya, peserta. Jadi selain penyelenggara ada peserta. Parpol maksudnya. Ya, peserta ini kan bukan hanya parpol, ada juga calon persorangan kan. Okay. Kemudian ada presiden nantinya ya kan. Nah kemudian selain itu kita juga fungsinya yang lain itu adalah melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN ya kan, netralitas TNI, netralitas Polri, ini kan kita ini. Nah kemudian juga terhadap pemilih. Nah kita ini kan semuanya kita, jadi semua sekup itu masuk itu seperti itu gitu. Mulai dari pesertanya, kemudian penyelenggaranya dan juga dari pemilihnya sendiri gitu. Kemudian apa yang dikhawatirkan dari misalnya kita berbicara semua tadi elemen, ada SN-nya, ada TNI Polri-nya, kemudian di tingkat milenial sendiri, apa yang dikhawatirkan di situ yang berpotensi untuk melanggar daripada pemilu? Ya kalau berbicara ini bahwa kan kami ini kan juga mungkin punya keterbatasan, bahwa personil kami ini kan terbatas ya. Di provinsi sendiri ya itu kami personil hanya sekitar 10. Jadi mungkin juga perlu saya jelaskan apa hierarki kami ya. Jadi dari Bawaslu RI, kemudian kami ada Bawaslu Provinsi. Nah, Bawaslu Provinsi ini personilnya kurang lebih 50-an. 50 ya. provinsi. Kemudian dari provinsi kita ada Bawaslu Kabupaten Kota. Itu berbeda ya? Jadi 50% tadi itu khusus provinsi? Khusus yang provinsi. Beda dengan kabupaten kota juga? Itu sudah mulai dari pimpinannya sampai CS-nya. Oke. Nah, kemudian di kabupaten kota kami punya personil itu kurang lebih hanya 20. 20? Iya. Setiap kabupaten kota? Ya. Kalau kita berbicara Kaltara Iya, 5 jadi kabupaten dia kota? ada yang namanya kan Bawaslu Kabupaten Kota. Oke. Ya, sekitar itu kan. Nah, kemudian hierarki ke bawah lagi kami hanya ada Panwascam. Nah, Panwascam itu personil kami di sana itu mulai dari pimpinannya sampai sekretariat ya, sampai ke level bawah itu hanya sekitar 11 sampai 12 orang.
Nah, kemudian kita ada namanya pengawas desa atau pengawas kelurahan. Nah, itu jadi hierarki kita seperti itu. Nah, ini kan bisa kita lihat bahwa sangat minim sekali kan, di mana yang harus kami lakukan pengawasan itu gitu. Lalu kalau berbicara efisiensi, bagaimana cara mengatasi dengan jumlah yang minim sekali? Ya, artinya ini kan semua harus kita optimalkan kan, artinya. Nah, makanya kami kan juga tetap membutuhkan bantuan masyarakat. Nah, mulai dari program pencegahan, makanya juga salah satunya tadi yang saya katakan, kita punya sekolah namanya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Nah, ini tujuannya supaya bisa membantu kita untuk ikut melakukan pengawasan dan pencerahan lah ya ke masyarakat. Seperti itu, Bang. Kalau berbicara masalah kesiapan, tentu sudah siap ya, tetapi karena dengan sumber daya yang terbatas itu, kemudian mungkin jika kita ingin mengetahui alat-alat infrastrukturnya, peraga, kemudian mungkin hal-hal yang dibutuhkan dalam melakukan sosialisasi atau pengawasan, apakah juga sudah ideal di Bawaslu atau bagaimana? Makanya kami itu kan tadi seperti yang saya jelaskan ada namanya program pencegahan, ya kan, kemudian pengawasan dan terakhir adalah penindakan karena kami sadar sendiri bahwa personil kami terbatas dan kita juga ada namanya tim Gakumdu kan di dalam untuk penindakan. Tapi ya kami selalu berusaha inilah ya pencegahan yang selalu kami utamakan gitu. Nah, ketika sudah masuk pencegahan baru kita melakukan pengawasan. Artinya upaya untuk penindakan itu alternatif terakhir lah, ya kan. Kemudian ya pencegahan ini kan banyak sekali program-programnya yang kita berikan ke kabupaten kota, bahkan sampai pengawas desa kita, bahkan sampai ada yang istilahnya Bawaslu belusukan. Nah, ini kan juga kita sampai ke level bawah ya. Kemudian workshop misalnya, kemudian ya tadi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Nah, ini kan juga sosialisasi kita sudah kita masifkan sampai ke level bawah. Kalau berbicara efisiensi efektif tentang pengawasan Bawaslu ini kan tidak terlepas dari budgetin ya, anggaran. Yeah. Nah, kalau anggaran Bawaslu sendiri sudah idealkah, setengah ideal atau memang masih kurang sekali? Ya, kalau berbicara anggaran ya kami ini kan prinsipnya hanya karena yang memprogramkan itu adalah dari Bawaslu RI, ya kan. Kami kan hierarki. Jadi terformat dari atas ke bawah ya. Jadi kami tidak berbicara itu ideal atau tidak begitu ya, tapi kami berbicara apa yang ada itu harus kami optimalkan. Tapi kan mungkin ada semacam usulan ya dari daerah, katakanlah kita berbicara Provinsi Kalimantan Utara itu. Dari anggota Bawaslu sini ada rumusan, kemudian di semacam draftnya dikirim ke pusat. Pada prinsipnya kan bahwa kalau berbicara anggaran kan kita mengusulkan nih. Iya. Nah, seluruh Indonesia juga mengusulkan. Kemudian terkumpullah di Bawaslu RI kan. Nah, semua yang diusulkan Bawaslu RI, ya kan, itu kan masuk juga pasti ke DPR, ya kan, dan bagi ke keuangan. Nah, tergantung lagi dari sana. Artinya yang mana yang dianggap dibutuhkan gitu kan. Artinya kita ini kan hanya sebatas mengusulkan gitu. Lagi-lagi ya kembali ke sana seperti itu. Berarti sekarang berbicara masalah prioritas ya dalam bekerja itu ya. Tapi kalau bicara idealnya itu mungkin terkendala nggak Bawaslu dalam menjalankan aktivitasnya itu? Misalnya aku ingin 100% tapi pada aplikasinya tidak sampai 100%, itu mengganggu sekali dalam pelaksanaan Bawaslu. Kalau kami sih artinya begini, kami selalu prinsipnya mengoptimalkan. Artinya, karena kita juga pada prinsipnya kan pencegahan, kita juga selalu bikin strategi lah ya. Artinya ketika posisinya idealnya A, kita harus bisa seperti ini. Ketika misalnya ini ya, artinya semua program itu kita menyesuaikan juga seperti itu. Strategi-strategi kita pada prinsipnya bagaimana di masyarakat pengawasan partisipatif itu bisa berkembang. Jadi bagaimana prinsipnya bahwa masyarakat itu bisa ikut membantu melakukan pengawasan, ya. Mulai dari generasi milenialnya dan seterusnya lah ya, sampai yang juga ini bisa minimal itu kan mereka punya kesadaran untuk tidak melakukan melakukan kesalahan-kesalahan atau yang berbenturan dengan aturan main seperti itu. Oke. Pemirsa, saya ingatkan kembali bahwa Anda bisa berinteraksi dengan kami atau ikut berbincang di kesempatan bincang pagi ini di telepon 0552 2033 740
atau melayangkan WA atau SMS di nomor HP kami 0811 540 3200. Pak Rustam, kita ketahui sekarang kan sudah mulai masuk dan banyak sudah orang mulai sosialisasi dalam bentuk alat peraga ya Kang, pamflet. Apakah sekarang itu diperbolehkan atau ada pandangan lain dari Bawaslu? Ya, kalau prinsipnya ya kan di dalam aturan main itu juga jelas sebenarnya ada aturan main terkait dengan yang namanya sosialisasi ya. Oke. Artinya itu bagaimana di internal partai politik sendiri ya. Nah, kemudian itu juga melakukan pemberitahuan ke kami ketika melakukan misalnya sosialisasi pendidikan politik lah ya bagi masyarakat gitu. Nah, itu memang ada gitu. Nah, kalau terkait kampanye ya kan, ya, ini juga nanti ada waktunya gitu. Nanti setelah ditetapkan di CT daftar caleg sementara ya kan. Nah, itu sampai ke baru masuk ke kampanyenya mulai tanggal 28 November. Mungkin pemirsa ingin mengetahui perbedaan antara kampanye dan sosialisasi. Karena saya lihat ini sudah ada penomoran gitu loh. Oh, nah, ini batasannya seperti apa ya? Nah, ini kan juga memang lagi-lagi kita kan juga sudah menghimbau sebenarnya ke partai politik. Jadi terkait misalnya sosialisasi itu ke masyarakat misalnya ya kan, ini kan harus ada pemberitahuan ya kan, kemudian juga pasti tidak ada citra diri lah ya dan ini dari apa nomor partai dan seterusnya seperti itulah ya. Itu terkait dengan kampanyenya. Jadi kampanye nanti itu masuk di 28 November. Jadi yang untuk sosialisasi ya, makanya kan kalau berbicara sekarang peserta ini kan adanya partai politik. Oh. Nah, makanya juga kita minta nih partai politik. Makanya kita sudah menghimbau ke partai politiknya sendiri bagaimana mengingatkan ya kan. Karena juga dari partai politik ya ini yang harus memberikan pendidikan politik sebenarnya, bukan hanya ke calegnya mereka tapi juga ke masyarakat seperti itu. Ya, saya sangat tertarik sekali karena kan sekarang kan ramai sekali ya alat peraga, berseliweran, kemudian dari mungkin juga Bawaslu ini sudah mulai terusik ini pikirannya nih karena sudah mulai agak sedikit masuk ke ranah yang bisa disemprit. Kalau perasaan Bawaslu sendiri bagaimana menyikapi hal itu? Ya, kalau Bawaslu sendiri sebenarnya ya, ini kan kita prinsipnya juga sudah melakukan himbauan ke partai politik karena peserta yang pasti itu kan sudah partai politik ya. Kalau yang lainnya ini kan posisinya masih daftar caleg sementara, bahkan mereka bisa berubah gitu kan. Nah, berarti itu udah masuk tahapan atau belum? Ya, sudah masuk tahapan atau belum itu? Ya, maksud dia tahapannya di tahapan DCS gitu kan, DCS. Daftar caleg sementara. Maksud saya di dalam mereka belum masuk ke DCT belum. Tapi gitu. dalam aturan sudah bisa dianggap melanggar dan tidak melanggar itu? Ya, makanya kan kita melakukan yang namanya himbauan. Oh. Makanya kita menghimbau ke partai politik ya kan. Nah, supaya ini karena jangan sampai nanti misalnya mereka sudah buat ini kemudian nanti ada penggantian yang dibuat oleh parpol. Nah, kan mereka belum tentu misalnya ketika dia sudah ditetapkan sebagai caleg tetap, nah itu baru dia masuk ke ranah sana gitu. Kalau himbauan dilakukan Bawaslu sejauh ini himbauan dalam bentuk apa? Apakah ya, surat mendatangi atau mengumpulkan atau gimana? Ya, kita juga selain membuat tertulis ya kan, kita juga membuat pamflet, kemudian kita juga mengundang mereka sebenarnya gitu. Jadi perwakilan tiap partai politik itu kita undang, baik program sosialisasi kita misalnya, kemudian diskusi dan seterusnya itu selalu kita undang gitu untuk memberikan penyadaran lah ke ini. Tapi ada indikasi-indikasi melanggar nggak? Yang artinya menyerempet daripada pelanggaran aturan menurut pengamatan dari Bawaslu sejauh ini? Maksudnya seperti apa? Terutama caleg-caleg yang misalnya sudah membuat pamflet atau sudah membuat sosialisasi tapi cenderung seperti udah kampanye. Iya, makanya kan juga kita ini kan lagi-lagi juga sudah melakukan himbauan ya ke partai politik. Nah, maksudnya udah terjadi nggak? Ada terjadi nggak sejauh ini? Maksudnya, ini udah melanggar ini? Ya, berdasarkan pencermatan kita, ya kan, ini kan yang ada di lapangan ya, artinya bahwa ini kan mereka ada beberapa yang melakukan pencitraan diri dan itu langsung kita himbau gitu dari sudah gitu ya? Ya, karena idealnya bahwa ini kan masih ranahnya mereka untuk sosialisasi, nah dan itu kan ada aturan mainnya gitu.
Nah, sebenarnya kan yang berhak ini kan partai politiknya. Partai politik yang berhak untuk ya melakukan sosialisasi itu gitu kan. bukan per orangnya. Ya kan saat ini sebenarnya belum masuk ke sana gitu. Mereka ini kan masih yang namanya DCS, daftar caleg sementara. Mereka belum daftar caleg tetap begitu kan. Nah, makanya yang pasti itu saat ini peserta pemilu itu adalah partai politik gitu. Oh, partai politiknya. Partai Jadi belum politik. masuk ke personalnya ya? Belum. Karena baru calon. Dia masih calon, namanya juga calon kan. Belum ini tetap. Tapi ini, sejauh ini partai politiknya proaktif nggak? ya ini kan Sudah kita himbau ya jawaban mereka akan menyampaikan ke bakal calonnya gitu. Nah, kalau kita berbicara ini punishment lah, tanda petik hukuman lah kepada parpol yang melanggar itu, sudah ada indikasi itu atau belum? Ya, artinya kan kita ini kan selalu usaha preventif yang kita lakukan ya. Artinya kan pencegahan bahkan sebelum ada pengusulan untuk daftar caleg itu kan kita sudah menghimbau ke partai politik ya kan langkah-langkah apa. Jadi termasuk semuanya. Nah, ini kan memang dari partai politik ya. Ini harapan kita sebenarnya begitu kan untuk mengerem lah begitu kan. Karena ini masih di ranahnya mereka begitu. Betul. Kalau kita berbicara membanding-bandingkan periode lalu ya dengan periode sekarang, katakanlah di posisi yang saat ini terjadi gitu kan, itu mana yang lebih ekstrim terjadi indikasi pelanggaran, tahun lalu atau sekarang perbandingannya? Agak sulit juga ya kalau kita membandingkan yang lalu dengan yang sekarang itu, karena prosesnya itu nggak sama gitu, indikatornya pasti akan berbeda. Begitu kan, karena secara aturan yang berbeda atau yang jelas secara aturan saja berbeda. Kalau dulu masa kampanye ya kan itu berapa lama gitu, sekarang ini kan hanya 75 hari, jadi ditentukan malah sekarang ya? Iya kan sudah berbeda dari situ kan. Nah, kemudian ketika misalnya yang sebelumnya kan memang ada beberapa aturan yang sedikit berbeda gitu. Nah, ini kan juga hasil evaluasi dari yang lalu. Yang lalu kan panjang kampanye ya kan. Itu berbulan-bulan gitu, bahkan orang sampai mungkin ini gitu. Nah, kemudian ini kan hanya 75 hari gitu. Nah, ini singkat kan sekali ya. Ya, artinya ini kan kalau kami ini kan hanya sebatas pelaksana ya, melaksanakan aturan apa yang ditetapkan oleh undang-undang begitu kan. Nah, kan memang seperti itu, mau diapakan lagi? Ini kan sudah kesepakatan dari partai politik. Itu membuat intensitas kinerja lebih ruwet lagi atau lebih mudah lagi atau bagaimana dibanding dulu dengan sekarang yang waktu yang relatif mepet ini? Ya, kalau dulu kan itu karena prosesnya yang panjang ya kan. Ini juga kadang ya mohon maaf dari caleg sendiri yang mungkin agak sedikit muyak atau bagaimana begitu kan. Makanya representatifnya mereka yang ada di DPR RI akhirnya kan mengusulkan supaya itu dipangkas. Akhirnya itu adalah kesepakatan menjadi 75 hari. Bisa dikasih contoh perbedaan nggak antara yang suasana pendek ini dengan dulu yang ruwet itu, dianggap kewalahan juga bagi Bawaslu? Bisa dibocorkan nggak itu? Ya, jadi kalau misalnya dulu kan dari partai politik misalnya dari caleg ini kan karena prosesnya yang panjang ya kan mereka harus juga menjaga ritme ya kan kemudian ketika misalnya agak pendek ini kan mungkin sedikit berbeda ya. Kalau dulu kan misalnya mereka harus panjang berbulan-bulan misalnya ya kan itu. Nah, kemudian ini ya hanya tinggal 75 hari ya. Mulai dari 28 November masa kampanye sampai di 10 Februari. Kalau penetapan nanti kapan? Penetapan untuk caleg. DCT. DCT. Ya, itu kan kalau nggak salah seingat saya tanggal 23 atau 25 November gitu. Saya lupa ya, yang pasti di akhir November gitu ya. Nah, itu dari situ nanti yang pasti masa kampanye masuk itu 28 November. Nah, jadi setelah mereka ditetapkan ya kan. Nah, baru mereka masuk masa kampanye. Baik pemirsa, kita akan jeda kembali dan kita akan kembali sesaat lagi bersama dengan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur setelah yang satu ini. Namanya siapa, Pak? Kus Haryoto, Usianya berapa, Pak? 64, 64 tahun. Alamatnya? Purbayan, Purbayan. RT 51, RW 12, Kota Gede. Oke. Pak Kus sakit apa ini, Pak Kus?
Dulu pernah jantung, tapi 2012 sehat. Kemarin 2 bulan itu sakit loh, seperti kambuh lagi. Terus saya dokter mah ndak enak, terus saya berhenti. Terus minum HG. Sekarang minum HG enak. Saya dokter saya minta buktikan ke laboratorium. Dokter gedek-gedek. Ya, wah apik banget Mas. Ya. Sudah habis berapa botol ini Pak? 2 botol. 2 botol. Ya. Minumnya berapa dosis Pak? 5 tetes. 5 tetes. Pagi kalau sholat malam itu, terus nanti Pak kira-kira jam 7 atau 9 itu, terus sore 5 tetes itu. Oke. Masih mengkonsumsi obat dokter nggak Pak? Saya kalau ya sok mengonsumsi tapi lebih banyak tidak. Lebih banyak tidak? Iya, Ya. Sekarang iya. lebih fokus ke HG-nya. Ya, Pak, ya. terus itu gula darah saya itu. Padahal saya kan tidak ada kegiatan untuk jalan-jalan, kaki saya sakit. Itu gula darah saya itu 103. 103. Ya, itu ya gara-gara HG itu. Gara-gara HG ya? Ya, Iya. saya tidak punya asam urat lagi. Dulu kalau makan peng sini sakit, sekarang tidak. Sekarang tidak ya? Ya, Oke. pipisnya lancar, BAB-nya lancar. Ya itu. Oke. Ya, Ya. ini Bapak sudah mendapatkan kesembuhan dari jamu tetes HG. Iya, Pak, betul. Ya. Oke, Ya. apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar semuanya Ya. biar mengkonsumsi HG, Ya. biar seperti Bapak kembali Ya. sehat, kembali bisa Ya. beraktivitas. Untuk teman-teman yang mendengarkan dari jamu tetes HG, saya minta untuk yang punya penyakit seperti saya, jantung, asam urat, terus saya dulu juga punya darah tinggi, tapi alhamdulillah sampai sekarang kalau di tensi itu 130/80, ya itu efeknya HG itu. Ya, Oke. ya, ngetok-ngetok sudah tidak punya Sudah lagi. nggak ngetok. Ya, Oke. gitu. Sekarang badannya sudah lebih sehat. Enak, juga, iya, Pak, ya? alhamdulillah. Oke, Ya. terima kasih Ya, Bapak. iya, Jih, iya, matur nuwun. iya, iya, iya. Jamu tetes HG, sebuah keajaiban dalam 21 bahan baku pilihan. Jamu tetes HG sebagai nutrisi tubuh dan juga sebagai antioksidan. Mudah dikonsumsi, mudah dicerna. HG, hati gembira membuat badan sehat senantiasa. Spirit berkarya yang terus menyala membuat saya terus dihidupkan oleh tradisi penciptaan. Bagaimana roh rancangan menemukan panggungnya dan menantang ratusan mata. Selalu ingin berbagi dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karya-karya kreatif dapat menerbangkan budaya tradisional Indonesia ke langit yang tinggi. Menjadi gembira dan sehat itu pilihan, seperti pilihan saya untuk selalu sehat dengan rutin minum jamu tetes hati gembira. Jamu tetes HG terbuat dari 21 bahan baku herbal pilihan, diantaranya kedelai, kacang hijau, minyak ikan, kayu manis, umbi teki, bawang putih dan bahan lainnya yang difermentasi menjadi formulasi yang sangat baik bagi tubuh. HG memiliki kelebihan dalam menstimulasi kelenjar dan hormon sebagai antioksidan penangkal radikal bebas dan bersifat aprodiksiak sehingga mampu meningkatkan energi, stamina dalam aktivitas sehari-hari. Jamu tetes HG bukan yang pertama, tapi HG jamu tetes yang sebenarnya. HG, hati gembira membuat badan sehat senantiasa. Terkuncinya pintu masa depan. Inikah solusinya? Serahkan masalahmu pada Tuhan, bukan pada narkoba.
Pemirsa Kaltara TV dan Radio Kaltara, kita kembali berbincang kembali di kesempatan pagi hari ini dan masih bersama dengan Ketua Bawaslu Bapak Rustam. Bapak Rustam ya. Siap. Ya. Kalau kita tadi udah membahas tentang masalah tupoksi daripada KPU, maka sekarang kita mungkin ingin mengetahui juga, ini kan di pemerintahan ini ada pemerintahan provinsi, terus 5 kabupaten kota. Nah, ini bagaimana korelasi hubungannya antara Bawaslu di lapangan sehingga benar-benar ini pengawasan bisa berjalan dengan efektif dibantu dengan pemerintah, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau berbicara stakeholder, kita ini kan selalu juga bagaimana melakukan rapat koordinasi ya, dan itu sudah sering kita lakukan. Jadi bagaimana pemerintah misalnya, kemudian keamanan juga bagaimana, semua ini penting lah gitu ya. Karena misalnya di pemerintahan bahwa ingat di situ ada ASN dan seterusnya ya, kemudian di keamanan di situ ada TNI dan Polri begitu kan. Nah ini kan juga sebagai objek pengawasan dari Bawaslu sendiri begitu. Nah bagaimana pentingnya semua untuk bersikap netral, dan ya alhamdulillah kan juga selama ini mereka itu juga sudah responnya positif lah terhadap kita, bahkan dari keamanan sendiri dalam hal ini khususnya kepolisian juga kemarin itu kan sudah melaksanakan deklarasi damai ya. Nah, jadi pemilu damai itu mereka kemudian sudah persiapan apel juga udah itu artinya kan ini alhamdulillah lah, kita kan selalu membangun komunikasi. Itu tembusannya ke Bawaslu ya, segala aktivitas mereka. Iya, kita juga ikut peran aktif kok di situ. Jadi ya kemudian dari pemerintah sendiri ya kan, ini kan juga sudah cukup inilah ya berperan aktif untuk melakukan pencegahan yang kita ini kan kemarin itu kan kita juga pernah melakukan sosialisasi ke ASN misalnya. Ya kita undang semua kepala dinas, itu bukan hanya di level provinsi, sampai juga level di kabupaten kota. Nah itu kan rapor stakeholder, misalnya kita undang semua itu, misalnya kepala-kepala dinas. Nah bagaimana mereka menyampaikan lah ke ASN ya, artinya karena kalau kita misalnya langsung keseluruhan itu kan hampir nggak mungkin gitu ya. Nah ini kan kita juga tetap butuh perantara gitu, makanya kita undang kepala dinasnya misalnya dan seterusnya. Ya itu sudah kita lakukan gitu, jauh hari sebelum ini ya sudah memang kita programkan semuanya. Itu juga dalam rangka upaya pencegahan kita gitu. Kalau berbicara ASN, TNI dan Polri, ini kan juga biasa terjadi bahwa ditemukan ada beberapa ketidaknetralan, bahkan secara terselubung tanda petik dia menjadi tim kampanye dari, kalau kita berbicara pemilihan kepala daerah, provinsi, gubernur, dan bahkan ke presiden. Nah, fenomena itu ditemukan nggak selama ini? Untuk saat ini kan mungkin belum sampai ke sana lah ya, karena kalau biasanya kalau pemilu itu mungkin agak berbeda sedikit dengan pilkada ya. Karena kalau pemilu ini rejimnya itu kan dia hampir keseluruhan gitu kan. Nah kalau pilkada itu kan dia biasanya calonnya kan sangat sedikit ya, artinya sangat terbatas, paling ya 2 atau 3 misalnya seperti itu. Jadi di situ akan lebih kelihatan misalnya dinamika yang ini terkait ASN gitu. Kalau misalnya di ini ya kalaupun ada kan memang nggak terlalu kelihatan ya dibanding ininya. Dinamikanya ya nggak terlalu kelihatan lah kalau di pileg ya. Iya. Tapi tetap ada potensi ya. Ya kalau berbicara potensi itu kan pasti ada lah kalau berbicara namanya potensi ya kan. Apa kira-kira kalau di pileg itu yang terjadi di PNS? Ya artinya kan PNS sendiri misalnya TNI Polri misalnya, ketika ada orang terdekat mereka misalnya, ya kan, entah misalnya suami atau istrinya yang menjadi calon misalnya, pasti kan ada potensi Pak. Kan kalau berbicara potensi kan. Jadi seperti itu pasti ada gitu artinya. Makanya ya kita juga selalu berusaha untuk melakukan pencegahan ya. Makanya kita selalu mendepankan pencegahan mulai dari program-program yang kita siapkan, kemudian ya baru setelah itu baru kita melakukan pengawasan dan ya penindakan itu di akhir sebenarnya. Jadi ketika misalnya ini kurang pas misalnya harus kita ingatkan begitu seperti itu kan. Kalau kok kita berbicara PNS tadi, kalau misalnya peranan tokoh masyarakat bulan ini
ini kan tadi saya dengar ada Gakumdu ya. Gakumdu itu kan Iya. penegakan hukum ya. Ya. Nah, itu berperan juga agar membantu Bawaslu dan juga KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau Gakumdu ini kan tripartit ya, antara kita sendiri, Bawaslu, kemudian kepolisian, ya, kemudian juga kejaksaan. Nah ini kan karena hukum acara cepat ini harus jadi satu kesatuan semua begitu. Nah prinsipnya seperti itu. Jadi ketika ada dugaan pelanggaran nih ya, misalnya entah itu laporan misalnya atau temuan ya kan, nah itu akan kita kaji terlebih dahulu dari pihak Bawaslu. Nah kemudian setelah itu hasil keputusan kami, rapat pleno kami, baru kami sampaikan ke Gakumdu. Nah gitu. itu kan kita bahas bersama seperti itu. Oh jadi tidak sekonyong-konyong ya? Memang harus melalui Tidak, kan tahapan-tahapan artinya ya? ada tahapan-tahapannya. Bahkan ketika misalnya juga masyarakat melapor itu kan harus ada syarat formil dan materialnya, misalnya apakah itu terpenuhi atau tidak. Ini kan harus semuanya lah. Iya. Kalau kita sedikit masuk ke materi tadi pencegahan kan, kalau Iya. penindakan misalnya, Ah. itu tahapan pelanggaran yang ditindak itu seperti apa, Pak Rustam? Jadi ya kan yang namanya asas praduga tak bersalah kan selalu berlaku ya. Artinya ya kemudian ketika ada dugaan yang misalnya ini entah itu temuan misalnya atau laporan masyarakat ya kan. Nah, laporan masyarakat ini kan juga harus memenuhi syarat formil materinya. Itu harus jelas siapa yang melaporkan, siapa yang dilaporkan dan seterusnya lah ya kan. Nah, kemudian kejadiannya di mana, apa saja ininya, buktinya apa. Nah, ini kan harus jelas. Jadi misalnya jangan sampai juga artinya, saya nggak suka sama orang itu, kemudian saya lapor ya kan, nah, saya nggak jelas identitasnya misalnya begitu kan nggak boleh. Ini harus jelas siapa pelapornya, siapa terlapor, kejadiannya apa, itu alat buktinya apa. Nah ini kan harus ada semua begitu. Ada perbedaan nggak misalnya katakanlah kalau kita berbicara kriminal, misalnya pelaporan seperti tahapannya dan juga sanksi administratif, ada perbedaan nggak di? Kalau berbicara ini sebenarnya kan lebih pasnya di kepolisian ya. Tapi kalau secara umum bisa kita katakan bahwa kalau pemilu ini ya kan, pemilihan ini kan dia pidana khusus. Nah, kalau ini kan pidana umum. Nah, maksudnya pidana khusus itu dia pasti tahapan keringanan hukumannya juga? Iya, bukan seperti itu. Artinya tahapannya bahwa ini kan sistem acara cepat gitu, sehingga karena kita harus punya kepastian hukum kan. Jangan sampai misalnya sudah lewat tahapan A, misalnya sudah masuk ke tahapan B baru mau diproses. Karena kalau yang umum ini kan biasanya dia agak lama kan, misalnya masa penahanan sekian lama. Ini kan kita nggak sampai berbulan-bulan proses itu. Dia itu ya hitungannya juga hanya mingguan lah seperti itu. Ya kan nggak sampai 1 bulan ya itu sudah masuk ke pengadilan misalnya seperti itu. Tapi dia bisa juga sampai kepada tahap penahanan? Ya, ketika misalnya memang sudah sampai ini ya bisa saja gitu. Apa kriteria yang dilanggar itu misalnya? Contohnya itu kalau bisa sampai ya, ditahan. Kalau itu kan dia sudah berbicara tindak pidana khusus kan, tindak pidana pemilu. Nah, ya kan artinya ketika ditemukan dan seterusnya dia misalnya tertangkap tangan ya kan. Itu apa misalnya pemalsuan atau money politik atau itu ya, bisa masuk ya? Bisa, misalnya ini tergantung lah artinya konteksnya. Kalau dia money politik kan jelas misalnya dia di mana gitu kan. Nah kemudian ini kan juga kasus pada kasus tertangkap tangan kan. Ya kalau misalnya dia sampai memang melakukan dan ini memang sudah dipastikan misalnya. Nah ini kan kita seperti yang saya bilang tadi bahwa kita melakukan kajian kemudian kalau ini kan kalau ketangkap tangan kan artinya sudah berbicara bukan laporan ya kan. Tapi sudah temuan kita langsung gitu kan. Nah ini kan langsung kita proses itu. Nah kemudian kita akan berdiskusi dengan teman-teman kepolisian, teman-teman kejaksaan. Nah sistem acara cepat penahanan langsung kita limpahkan ke pengadilan. Kalau batasannya Bawaslu sendiri itu sejauh mana? Terus kemudian kalau misalnya kasus tadi kita ceritain itu dilimpahkan ke kepolisian, di mana tahapannya sampai di mana saja Bapak? Ya artinya kan ketika berbicara temuan ya kan alat bukti. Nah ini kan kita akan namanya ada Gakumdu. Nah di sini kita bareng semua untuk menyampaikan. Nah ini kasus misalnya bisa ditindaklanjuti ya kan ketika syarat formil materialnya tadi misalnya terpenuhi, syarat-syarat unsur-unsurnya memang dianggap kepolisian dan kejaksaan terpenuhi. Nah itu kan pasti akan ditindaklanjuti. Mungkin Pak Ketua Bawaslu mungkin bisa disampaikan ke masyarakat supaya dia paham ya
batasan-batasan yang bisa diproses menjadi pidana itu seperti apa itu yang pelanggaran-pelanggaran ekstrimnya? Ya, yang pasti kan kalau berbicara money politik misalnya ya kan, ini kan harus di masyarakat kami menghimbau lah ya supaya ini jangan dilakukan begitu, jangan sampai karena hal-hal yang misalnya sifatnya sangat kecil sekali misalnya begitu, karena duit 50.000 misalnya 100.000 tapi ini ujungnya panjang begitu kan. Jadi Kasihan ada juga di toleransi di masyarakat, situ ya. ya kan. Betul. Nah, makanya kan kita selalu usaha pencegahan yang kita lakukan sebenarnya ya kan. Kemudian baru kita lakukan pengawasan begitu. Nah, makanya ya program-program kita selalu itu. Makanya saya bilang penindakan itu di akhir gitu. Ya kan? Saya semacam penasaran itu bagaimana sikap baik parpol maupun perseorangan jika misalnya ada suatu hal temuan lalu dikonfrontir itu proaktif atau mempertahankan hal-hal yang tidak logis atau gimana? Yang pasti kalau kita melihat kondisi yang seperti itu kan kita juga pasti lihat unsurnya kan. Di dalam unsur itu kan salah satunya pasti ada alat buktinya. Ya kan, kalau misalnya tadi yang saya katakan unsurnya menurut kita nggak kuat gitu, nggak terpenuhi, ya nggak bakal juga kita ini kan gitu. Makanya kan kita tripartit itu kan antara Bawaslu sendiri, kepolisian ya kan, juga dengan kejaksaan. Nah, sehingga ketika misalnya ini sudah sepakat nih, itu pasti sampai ke pengadilan. Itu pasti clear karena artinya semua unsur pasti sudah terpenuhi gitu ya kan. Apa saja yang harus disiapkan misalnya teman-teman kepolisian, kemudian nanti kejaksaan misalnya terkait penuntutannya itu pasti sudah clear ketika misalnya ini macam, ya. Tinggal kalau ponis berarti sudah. Artinya ketika salah satu di antara misalnya pihak kepolisian atau kejaksaan menganggap salah satu unsur itu kurang misalnya atau tidak terpenuhi, pasti itu akan stop sampai di situ gitu. Nah, prinsipnya itu yang tadi saya bilang kan, kita kan dari Bawaslu juga secara ketika ada pelaporan saat formil dan materialnya harus terpenuhi semua. Kemudian kita melakukan kajian hukum. Nah, kalau Bawaslu sendiri kan sampai di situ. Ya kajian hukum kalau ketika itu laporan masyarakat ya kan. Nah, kemudian ketika misalnya itu bukan laporan masyarakat misalnya ya kan, itu temuan kita, ya itu akan kita langsung proses di situ. Baik. Pemirsa, banyak sekali yang kita bincangkan terkait masalah pengelolaan Bawaslu dalam mengkawal pemilu ini sehingga berjalan lancar, aman dan terkendali. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas dan tentunya kami berterima kasih Ketua Bawaslu Bapak Rustam telah hadir di studio kami di Kaltara TV dan Radio Kaltara. Siap. Dan mudah-mudahan pemirsa semua mendapat pencerahan pada kesempatan bincang pagi ini dan kami berdua mohon maaf jika terjadi kesalahan. Saya Sakir segera undur diri. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi.